Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nesi Ilahia dan dua rekan saya yaitu Tiara Rahma Sartika dan Zilvia Nauli. Baiklah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Konsep Dasar Just in Time. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu bagaimana konsep dasar just in time. Yang kedua, apa saja perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang ketiga, konsep black flash costing. Baiklah, yang keempat, hubungan antara just in time dengan black flash costing. Dan yang terakhir, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Baiklah, untuk materi yang pertama, konsep dasar just in time, yaitu suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dari perubahan permintaan dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Konsep dasar dalam melaksanakan just in time adalah yang pertama, produksi just in time. Yang kedua, autonomasi. Yang ketiga, tenaga kerja yang fleksibel. Dan yang keempat, berpikir kreatif. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara Rahma Sartika. Materi yang kedua yaitu perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang pertama sistem tarikan, yang kedua persediaan tidak signifikan, yang ketiga bisnis pemasok sedikit, yang keempat kontrak jangka panjang dengan pemasok, yang kelima pemanufakturan berstruktur seluler, yang selanjutnya karyawan berkeahlian ganda, selanjutnya jasa terdesentralisasi, selanjutnya keterlibatan karyawan tinggi, selanjutnya gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, dan terakhir total quality control. Sistem tradisional yang pertama sistem dorongan, yang kedua persediaan signifikan, yang ketiga bisnis pemasok banyak, yang keempat kontrak jangka pendek dengan pemasok, yang kelima pemfakturan berstruktur departemen, selanjutnya karyawan terspesialisasi, selanjutnya jasa tersentralisasi, selanjutnya keterlibatan karyawan rendah, selanjutnya gaya manajemen sebagai pemberi perintah, dan yang terakhir acceptable quality level. Materi yang ketiga yaitu konsep backflash casting. Pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dalam pendekatan tradisional seperti job order costing dan proses costing, ada penelusuran rinci atas biaya ke barang dalam proses, sedangkan pada backflash tidak dibutuhkan, karena jangka waktu prosesnya sangat singkat. Karakteristik backflash casting yang pertama dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan just in time. Yang kedua, perkiraan material dan WIP dikombinasikan dalam satu perkiraan yaitu raw and process. Yang ketiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi melainkan pada ayat jurnal. Selanjutnya, beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produk selesai. Yang terakhir, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Zilvia Nauli. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hubungan just in time dengan black flash costing. Metode harga pokok black flash costing diterapkan di perusahaan yang telah menerapkan konsep just in time untuk persediaannya. Sasaran persediaan just in time adalah meminimalkan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Bahkan jika memungkinkan persediaannya nol atau zero inventory, penerapan konsep just in time yang sudah matang, di mana kecepatan begitu tinggi sehingga akuntansi tradisional tidak praktis.
Selanjutnya itu analogi dasar dari akuntansi keuangan. Metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan. Yang pertama itu metode periodik, merupakan pembelian barang dagang dengan mendebit persediaan dan mengkredit HPP untuk penjualan persediaan. Dan yang kedua itu metode perpetual, membiarkan saldo awal persediaan tidak berubah selama di periode akuntansinya. Sehingga dengan metode ini tidak dapat dengan segera menentukan nilai HPP dan fisik persediaan akhir dengan segera. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sampai di sini materi kita pada video kali ini. Atas salah dan hilaf kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.